Selamat sahabat anak-anak. Senang sekali pada sahabat hari ini saya Kak Fenty dan saya Kak Deborah bisa berjumpa lagi bersama anak-anak yang ada di rumah. Nah, sebelumnya Kak Fenty mau tanya dulu nih, apa kabar anak-anak? Luar biasa, saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa anak-anak? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Pada sahabat hari ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, Saya Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus. Sama-sama kita semua bangkit berdiri, ikutin gerakannya ya. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta, kita sama-sama lipat tangan, tunduk kepala dan tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas sabar-Mu. Di sini kami adik-adik, berkati kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan selalu menyertai adik-adik yang berada di rumah, dimanapun mereka berada. Bapa di surga, persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan cerita anak-anak yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Biarlah melalui cerita ini, kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus, amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Anak-anak duduk manis sambil mendengarkan sebuah cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Nani. Sama-sama anak-anakku, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai cerita air menjadi darah. Bagaimana air bisa menjadi darah? Mari kita ikuti cerita kita pada hari Sabat ini. Selamat Sabat anak-anakku. Pada Sabat ini kita akan mendengarkan satu cerita menjadi air menjadi darah. Nah, cerita kita pada saat ini masih bercerita tentang Musa. Masih ingat cerita yang lalu? Ketika Tuhan berfirman agar Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Tuhan memerintahkan agar Musa mengajak Harun untuk pergi bersamanya. Dan akhirnya Musa serta Harun berangkat pergi ke Mesir. Harun dan Musa tiba di tanah Mesir dan meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Firaun tidak mengabulkannya. Lalu Tuhan menghukum orang Mesir. Apa hukumannya? Yaitu yang pertama, Tuhan berkata kepada Musa untuk pergi ke sungai Nil pada waktu pagi dengan membawa tongkatnya untuk bertemu Firaun. Dan Musa berkata kepada Firaun bahwa telah mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi Raja Firaun tidak mengizinkan
bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Oleh sebab itu, Tuhan berkata bahwa Ia akan membuat Firaun mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lihat, Aku akan membuat air yang di Sungai Nil itu berubah menjadi darah, dan ikan yang dalam Sungai Nil akan mati, sehingga Sungai Nil akan berbau busuk. Aduh, kalau bau busuk gimana ya? Nggak enak sekali. Sehingga orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir, tetapi orang Israel tidak akan bisa meminum air dari Sungai Nil ini. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu dan ulurkanlah ke atas segala orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir." Lalu Musa dan Harun melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Tongkat itu diangkat dan dipukulkan ke air di Sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di Sungai Nil berubah menjadi darah, dan matilah semua ikan di Sungai Nil, sehingga sungai itu berbau busuk. Dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari Sungai Nil, dan dari seluruh tanah Mesir ada darah. Tuhan menulahi Sungai Nil selama 7 hari, air menjadi darah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita air menjadi darah adalah suatu mukjizat yang luar biasa. Tuhan sering melakukan mukjizat untuk manusia, supaya kita bisa mengakui kuasa Tuhan. Ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat di dalam Keluaran 7 ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas, segala orang Mesir ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu." Jadi inilah cerita kita, bagaimana Tuhan membuat air menjadi darah. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada hari Sabat ini. Tolonglah kami untuk selalu melihat mujizat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. 2, 3. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Terus? Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Haleluya, puji nama Yesus. Terima kasih Felicia. Selamat teman-teman. Ayat hafalan Ayat hafalan dari Felicia. dari Felicia. Mazmur 100. Mazmur
ayat 2. Ibadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Bye-bye. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, sudah dengarkan ceritanya tadi tentang mujizat Tuhan nyata. Nah, kita juga sudah mendengarkan adik kita Felicia yang sudah membawakan kesaksian melalui lagu dan ayat hafalan. Terima kasih Felicia. Saat ini kita akan menutup acara kita pada Sabat hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Awas Mata yang Selalu Melihat. Kita semua bangkit berdiri, ikutin gerakannya ya. Mata, pertama mata. Awas mata yang selalu melihat, jangan suka lihat yang tak benar. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Awas mata yang selalu melihat. Telinga, awas telinga yang selalu mendengar, jangan suka dengar yang tak benar. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Awas telinga yang selalu mendengar. Mulut, awas mulut yang selalu berkata, jangan suka kata-kata dusta. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Awas mulut yang selalu berkata. Tangan, awas tangan yang selalu bekerja, jangan suka kerja yang tak benar. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Awas tangan yang selalu bekerja. Kaki, awas kaki yang selalu berjalan, jangan suka jalan yang tak benar. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Awas kaki yang selalu berjalan. Kita akan berdoa ya anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang sudah kami rasakan hari lepas hari hingga pada hari Sabat-Mu ini. Engkau masih menyertai dan memberkati anak-anak kami. Ya Bapa, biarlah apa yang kami sudah dengar mengenai firman-Mu, Engkau memberikan mukjizat, Engkau juga akan memberikan mukjizat-Mu itu kepada kami semua. Dan Engkau akan memberikan kepada kami kesehatan yang limpah, dan terlebih berkat-berkat sorga Engkau akan limpahkan untuk anak-anak kami. Engkau akan memberkati anak-anak kami di dalam pertumbuhannya setiap hari, kepintaran, kesehatan, biarlah menjadi bagian dari anak-anak kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus jiwa kami. Amin. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati.